Oke teman-teman, 5 tips memilih motor bekas atau motor second. Simak terus teman-teman. Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Paket Media teman-teman. Hari ini bikin motovlog lagi. Jadi belajar bikin motovlog lagi ya. Dan ini sore hari sih. Jadi pulang kerja kita coba bikin motovlog lagi ya. Kameranya udah nyala belum sih? Udah ya. Jadi maafkan kalau kameranya masih sedikit ke kanan karena masih pakai helm halvis ya. Dan by the way jangan ditiru kalau saya pakai sarung tangan yang halvis ya. Yang lebih safety-nya kalian semuanya pakai sarung tangan yang full face teman-teman. Oh, kok full face sih? Apa ya? Kalau helm halvis sama full face. Kalau sarung tangan apa? Full sama yang separuh gini lah. Ya udah itulah pokoknya. Karena yang paling aman kalau dipakai berkendara itu ya yang pasti yang full ya. Jadi kalian ini bisa lebih safety. Dan kalau yang kayak gini itu nggak safety sih sebenarnya. Tapi kalau saya pakai yang full itu nggak nyaman. Jadi kalau berkendara kan yang lebih baik ya yang nyaman yang gimana gitu aja sih kalau saya. Oke, dan hari ini seperti biasa masih pakai si Supra legendaris Supri ini teman-teman. Dan hari ini kita mau bahas apa? Ini saya mau berbagi tips ya. Jadi ini sebenarnya tips dari saya sendiri tentang memilih motor second teman-teman. Jadi selain motor baru, motor second juga masih bisa jadi salah satu pilihan ya. Ketika kita butuh kendaraan dan dengan dana yang nggak minim sih, tapi menyesuaikan dananya ya. Jadi sekarang itu banyak motor-motor second yang masih mulus teman-teman. Dan 1 tahun 2 tahun itu udah banyak yang dijual ya. Nggak tahu sih kenapa, mungkin juga karena kebutuhan, tapi mungkin juga ya banyak yang teman-teman yang bosen atau nggak sesuai makanya dijual. Dan menurut saya itu masih recommended banget untuk dibeli ya, daripada beli harga yang baru dengan selisih yang cukup banyak. Btw di sini ini udah ini ya apa new normal, dan jadi semuanya harus pakai masker. Kalau keluar pakai masker. Lihat kanan kirinya sawah-sawah. Seru sih kalau naik motor sore-sore kayak gini tuh. Oke, jadi langsung aja ke tips membeli motor second ya ala Paket Media teman-teman. Jadi tipsnya yang pertama, sesuaikan dulu budgetnya teman-teman. Jadi kalian itu punya budget berapa. Jadi tentukan dulu budgetnya kalian untuk beli motor itu berapa. Kalau bisa sih saya tak sarankan cash ya. Jadi kalian beli cash. Nah kalaupun nggak bisa cash karena salah satu atau lain hal, ini yang naik CB cewek apa cowok sih? Oh cewek teman-teman, naik CB dulu. Oh bukan CB sih, C70. Nah yang pertama itu sesuaikan dulu budgetnya. Jadi kalian punya budget berapa untuk membeli motor. Jangan memaksakan budgetnya ya, agar tidak jadi beban di akhirnya nanti. Kalaupun budgetnya kurang dan kalian harus kredit misalkan, itu sesuaikan juga bulanannya. Jadi kalian nggak terbebani. Jadi beli motor dan juga nggak terbebani gitu ya. Karena ini beli second juga, nah sediakan juga spare untuk perbaikan teman-teman. Jadi sediakan juga dana spare untuk perbaikan NMAX baru. Nah ini rame-rame orang jualan. Sediakan dana spare untuk perbaikan. Mungkin juga nanti kita butuh ganti oli, ganti ban dan lain sebagainya teman-teman. Karena kan memang juga belinya motor second ya. Yang kedua, setelah kalian dapat itu dananya berapa, misalkan katakanlah dananya 10 atau 15 juta. Nah langkah kedua yang kalian lakukan adalah memilih motornya teman-teman. Jadi
pilih tipe ataupun mereknya juga, dan sesuai dengan budget kalian yang tadi sudah kalian sediakan. Nah, dalam memilih motor ini harus menentukan juga fungsi dan penggunaan kalian sehari-hari, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian beli motor tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan kalian sehari-hari. Sesuai kebutuhan sehari-hari itu contohnya kayak gini, teman-teman. Jadi kalian misalkan beli motor untuk antar barang misalkan, atau yang sehari-hari bawa barang banyak gitu kan. Jadi lebih baik kalian kalau seperti itu kan lebih baik beli motor matic yang bagasinya luas, kemudian space untuk naruh barangnya itu banyak, daripada kalian beli motor sport atau motor naked gitu kan ya. Wah, ada anak-anak racing. Nah, itu jadi alasannya kenapa kalian harus menentukan jenis dan tipe motor sesuai dengan kebutuhan kalian, teman-teman. Kalau merek biasanya sih fanatik-fanatikan ya. Jadi kalau merek itu tergantung selera sih kalau menurut saya. Yang pasti disesuaikan aja kebutuhan dan juga ini apa kegunaannya sehari-hari. Nah, langkah ketiga setelah kalian menentukan budget dan kemudian menentukan motor apa yang ingin kalian beli, dan dua langkah ini bisa yang mana dulu ya, jadi bisa budget dulu atau motor dulu budget dulu, ini bisa saling bergantian, teman-teman. Nah, langkah ketiga setelah kalian menentukan dua langkah tadi, langkah ketiga adalah mencari target motor kalian, teman-teman. Nah, sekarang kalau kalian mau cari motor second itu, cari targetnya itu gampang, teman-teman. Selain ada showroom-showroom bekas yang sudah terpercaya juga, sekarang itu kan banyak media sosial, teman-teman. Jadi banyak forum-forum jual beli seperti OLX misalkan, terus kemudian ada forum jual beli di Facebook misalkan. Nah, itu kan bisa kalian cari ya. Jadi kalau nyari motor second, nggak hanya motor sih, barang apapun itu sekarang gampang. Nggak kayak dulu harus ke toko terus beli. Nah, sekarang bisa di media sosial, teman-teman. Ada kelebihan dan kelemahannya juga sih antara showroom dan juga beli di perorangan. Contohnya kalau kalian beli di showroom itu, kalau showroomnya belum terpercaya, kalian bisa aja dapat motor yang kurang bagus itu ya. Ya walaupun sekarang udah banyak sih showroom-showroom yang mementingkan nama baik mereka. Jadi membeli dan juga menjual motor itu dengan kondisi yang lumayan bagus. Kok ada bis di sini ya? Bis kecil sih, bis pariwisata. Kalau kalian beli di perseorangan ya, kalian harus benar-benar ngecek motornya dengan baik, kemudian nego sendiri sih barangnya. Dan kalian juga bisa aja nanti dapat harga yang lebih murah kalau di perseorangan. Karena kalau di showroom pasti harganya lebih tinggi. Ya memang itu sudah konsekuensinya kan, mereka juga nyari untung buat mereka, teman-teman. Itu nggak masalah sih. Nah, setelah kalian dapat targetnya, langkah selanjutnya, langkah keberapa tadi? Langkah keempat ya. Langkah keempat itu yang harus kalian lakukan adalah pengecekan kondisi motornya sendiri, teman-teman. Jadi ya kalian harus ngecek motornya. Nah, ini kalau kalian memang ini ragu dengan diri kalian sendiri atau mungkin nggak percaya diri, wih pemandangannya, kalian bisa ajak teman-teman kalian. Jadi nggak usah mekanik yang ngerti motor banget, teman kalian aja yang lumayan ngerti tapi bisa diajak pertimbangan gitu ya. Nah, kemudian kalian cek mulai dari mesinnya, kemudian bodi-bodi motornya. Pastikan mesinnya itu ini ya, mesinnya lumayan halus, kemudian olinya ketinggiannya dicek seperti apa. Kelihatan kok kalau motor-motor tahun muda gitu kan, mesinnya kan ngeceknya nggak gitu sulit ya, dicek mesinnya nggak kasar gitu aja kan udah ya. Kemudian kalau bodi-bodinya dicek aja seperti apa, ada lecet atau enggak, terus kemudian
kondisi seperti spionnya atau setang-setangnya seperti apa, bengkok atau enggak. Nah, pastikan juga motornya enggak bekas laka teman-teman. Kalau bekas laka atau jatuh yang parah, mending menurut saya sih dihindari ya. Kalau lecet pemakaian normal gitu aja sih nggak masalah ya. Ataupun di repaint tapi cuman pemakaian normal kan nggak masalah, itu ya wajar karena memang kan motor second. Tapi kalau udah bekas laka itu kan biasanya kelihatan ya. Kalau bekas laka itu biasanya ciri-cirinya stangnya mungkin nggak center, atau ini apa, handle remnya mungkin biasanya ini kan bengkok ke sini. Terus kemudian kalau lecet karena laka itu biasanya kelihatan. Jadi kalau motor laka itu kan jatuhnya mungkin ke kiri atau ke kanan ya, kan antara dua itu. Nah, biasanya lecetnya itu semuanya teman-teman. Kita nyalip dulu nih ya, becak motor. Biasanya itu lecetnya rata teman-teman, dari depan sampai belakang. Kalau kiri semua itu ada lecet-lecetnya. Nah, itu biasanya bekas laka sih. Kebanyakan sih seperti itu. Nah, kalau motor-motor kayak gitu, menurut saya sih dihindari aja ya. Beli yang mungkin lecet pemakaian aja lah. Nah, ini musim kemarau, banyak yang main layang-layang tuh. Nah, setelah kalian cek dan kalian suka dengan motornya, dan mungkin udah nego harga dan kemudian deal, langkah terakhir kalian harus ngecek ini surat-suratnya teman-teman. Pastikan juga BPKB, STNK, dan nokanosinnya itu tembus ya. Jadi nokanosinnya sama, kemudian surat-suratnya asli. Kalaupun nanti BPKB-nya nggak ada di rumah, mungkin sekolah atau kemana, sekolah, maksudnya ini apa, di koperasi, kalian nggak apa-apa, tapi harus jelas dulu nanti pelunasannya seperti apa. Yang penting suratnya asli, kemudian nokanosinnya cocok. Itu kalau surat sih udah itu aja. Nah, jadi itu ya sedikit tips memilih motor second atau motor bekas teman-teman. Jadi daripada beli baru, kalau memang dananya kurang, kemudian motor second masih worth it dan masih bisa jadi pilihan, kan nggak masalah ya. Jadi bisa lebih hemat dan lebih bermanfaat teman-teman. Nah, oke ya, jadi sekian dulu aja video motovlog hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian punya ide mau bikin motovlog apa lagi, silahkan aja komentar di bawah. Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-temannya kalau video dari kami berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu lampu merah ini, nggak selesai lampu merahnya.